puasa. Coba Nadifa boleh pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa belajar. Bismillah. Memberi salam. Assalamu. La ilaha. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nadifa boleh kembali ke tempat duduknya. Oke anak-anak, coba dilihat kanan kirinya siapa yang hari ini tidak hadir ke sekolah. Nabila kenapa? Ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Gaida sakit demam ibu. Oke, kita doakan semoga Gaida lekas sembuh dan kembali bergabung untuk belajar di sini. Amin. Oke, ibu ingatkan ya untuk pembelajaran di kelas kita punya peraturan di kelas ya. Yang pertama, tidak boleh bercanda. Bercandanya menyakiti temannya, ngejek-ngejek temannya, tidak boleh kayak gitu ya. Yang kedua, tidak boleh lari-larian. Lagi belajar, lagi temennya menjelaskan, kamu lari sana, lari sini, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh pukul-pukul teman. Oke? Mengganggu teman juga tidak boleh. Terus kita akan bernyanyi dulu sebelum memasuki pembelajaran. Siapa yang tahu di sini lagu Sabang sampai Merauke? Tahu ya. Boleh berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Oke, silakan mulai dulu kembali. Coba tadi di lagu tadi ada apa saja pakaian adat di situ? Ada Jawa. Jawa, Sunda, ada Papua. Coba ibu mau salah satu dari kalian menceritakan kalau di rumah kalian biasanya ada tradisi unik apa sih? Siapa yang berani? Ayo. Kalian sekarang ada di mana? Jakarta. Jakarta itu nama adatnya ada apa saja? Ada suku Betawi. Ondel-ondel. Ada makanannya kerak Kerak-telur. Coba ibu mau Cesa ceritain, Cesa pernah di lingkungannya pernah ada tradisi apa
di lingkungan. Aku pas itu tanpa aku nyebutnya encam. Oh, encam, Betawi ya. Hamil terus dia ada 7 bulanan gitu. Biasanya yang ciri khasnya ada rujak ya? Iya, ada rujak 7 buah. 7 buah berbeda gitu. 7 buah berbeda. Nah, Diva? Itu aku pernah ikut itu loh, Bu. Nonton orang itu. Bukan loh. Orang apa? Yang nikahan itu loh, yang jenis silat tuh. Iya, aku juga. Oh iya, aku juga. Palang Pintu. Berarti sama-sama Betawi ya? Iya. Kalau Ina ada nggak di daerah apa? Ina asalnya dari mana? Nggak ada, saya dari Jakarta juga. Berarti sama ya? Iya. Kalau ada Di Jakarta juga, Bu. oh berarti semuanya orang Betawi asli ya? Iya. Siapa yang pernah lihat hitangan Betawi yang diarak-arak? Pakai apa? Pakai Iya. pakai itu Single ya? Iya. Nah, itu pakai lagu juga, lagunya lagu Betawi, ondel-ondel dan lain sebagainya. Oke. Setelah kalian mengetahui tradisi-tradisi yang ada di sekitar, kita akan belajar dengan tujuan untuk mengenal ragam tradisi yang ada di keluarga maupun di masyarakat. Lalu kalian bisa menjelaskan nih kayak tadi contohnya apa saja, di Jawa ada apa, di Betawi ada apa, seperti itu. Hai semua. Hai. Keras banget. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang pipi temannya. Baunya sensitif. Oke. Tadi udah belajar apa aja sih? Udah belajar apa? Aku tiba-tiba udah belajar apa sih? Kan gue materinya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa sih tradisi tadi? Siapa yang dari Betawi? Saya. Siapa yang dari Jawa? Saya. Itu dari mana? Dari Dari Jawa. Kan tadi kamu bilang Jawa. Saya lupa lagi. Iya. Oh, kamu Jawanya mana? Jawa setengah. Oh, Tegal loh. Tegal kalau Jawa Jogja. Kalau Cai Saria, Adel sama Ina berarti di Jakarta aja. Gak punya kampung ya? Enggak. Gak punya kampung ya? Iya. Nah, kalau di Jawa tuh tradisi yang kalian tahu apa sih? Aku kebetulan biasanya pakai apa? Kuda lumping, terus habis itu mereka makan kuda lumping, kesurupan. Ih, aku Tradisinya ya, dia suka kesurupan ya? Kalau udah itu makan beli. Belinya dia pilih gak belinya? Beli teh doang, apa gelas doang? Gelas dipecahin, dipilih. Oh ini kali ya. Oh, dipilih. Apa? Jangan-jangan dibaca ya? Kalau di tempatnya Nadifa apa? Itu saya waktu kecil itu pernah di itu loh, yang di dalam kurungan, terus ngambil barang itu. Oh, kayak cita-cita ya nanti depannya apa? Kalau sekarang kan sama saya namanya sedang situ. Kalau kamu ngambil apa? Masya Allah. Bangga ya ibu. Bangga ibu bangga. Oke. Nah, kita mau belajar tentang tradisi. Apa sih itu tradisi? Boleh dibaca Adel. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi dalam keluarga dan masyarakat. Nah, tradisi itu kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga dan masyarakat. Generasi itu tingkatan dari kakek, ibu, nenek, dari kakek, nenek, ibu, dan kalian. Nanti kalian punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, anaknya anak lagi. Nah, nggak bisa habis pokoknya ya. Nah, ini namanya generasi. Nah, kayak tadi ibu tanya ini, siapa yang sukunya Betawi? Kalian tahu dari mana kalau Betawi? Dari orang tua kan? Iya. Orang tuanya Betawi kan? Nah, Iya. maka dari itu diwariskan dari generasi dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, nah di sini ada jenis tradisi. Tradisi pertama ada tradisi keluarga, tradisi kedua ada tradisi masyarakat. Kalau tradisi keluarga
tradisi yang dilakukan dalam keluarga seperti makan bersama. Siapa yang suka makan bersama di rumah? Aku udah pernah makan bersama ya keluarganya. Nggak boleh. Saya nggak boleh makan bersama. Kebetulan ayah sama ibunya tuh Kerja. kerjanya ayah kerjanya jauh gitu. Oh, jadi ibu sama ayahnya LDR. Iya LDM. LDM itu apa? Long distance marriage. Oke, mantap. Kalau tradisi masyarakat itu tradisi yang dilakukan bersama masyarakat seperti gotong royong. Pernah nggak lihat di RT-nya lagi kerja bersih sampah? Nah, jadi tradisi di sini tuh bukan dari adat istiadat aja, tapi tradisi itu adalah suatu kebiasaan baik yang ada di keluarga maupun yang ada di masyarakat. Nextnya adalah ada 2 gambar nih. Kira-kira kalau yang ini tradisi keluarga atau masyarakat ya? Keluarga. Sebenarnya bisa ya, tapi kalau bikin masakan biasanya di mana tuh? Di rumah. Di keluarga. Kalau yang ini? Di masyarakat. Lagi ngapain nih remaja ini? Lagi kerja bakti. Lagi kerja bakti. Kita cek ya. Oh iya benar. Yang ini keluarga, yang ini masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Adel, kenapa ya duduk terus? Di bawah ada uang kah? Iya. Coba Adel, ada berapa daerah nih yang ibu tulis di sini? Ada apa aja? Apa aja tuh? Jawa, Bali, dan Maluku. Jakarta, kita semua dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Siapa dari Bali? Cuma ibu yang dari Bali, karena rumah ibu di kampung Bali. Oke. Terus? Iya beneran. Iya. Bali Mes. Percaya kan? Nah, dari Jawa tadi siapa yang dari Jawa? Felita sama Nadika. Yang dari Bali dan Maluku nggak ada. Tapi kita akan bahas contoh tradisi yang ada di Indonesia dari keempat daerah ini. Yang pertama, tradisi di Jakarta atau Betawi ada apa aja nih? Orang itu Lebaran Betawi. Kalau Lebaran orang Betawi biasanya tuh sebulan, bila 7 hari berturut-turut yang nggak habis-habis. Iya. Terus kalau Lebaran Betawi pasti ke yang lebih tua dulu ya. Iya. Jadi yang para adik-adiknya ke yang lebih tua, ya nggak sih? Iya. Kalau di Jawa tuh sesempatnya aja, ya nggak? Iya, benar. Kebetulan ibu orang Jawa juga, jadi sesempatnya aja. Kalau Lebaran, Oh di Indonesia ibu bisa bahasa Jawa. iya, kan Japanes dan Jawaines. Nah, jadi kalau Lebaran di Betawi itu punya ciri khasnya. Ada apa aja sih makanan ciri khas Betawi? Lebaran. Kue satu, apalagi? Akar kelapa atau enggak? Dodol Betawi, yang lagi? Jarak sih ada kue semur. Terus jengkol ya. Gak mungkin juga di Lebaran. Nextnya tradisi di Jawa ada apa aja nih? Sekaten, wayang kulit, karapan sapi. Ada tahu nggak karapan sapi dari mana? Dari Madura. Madura, bener. Siapa yang tahu wayang kulit? Aku pernah nonton. Siapa yang pernah nonton tuh? Saya. Ih, keren banget pernah ke Prambanan. Iya dong. Dia orang kaya ya, kayaknya itu orang kaya ya, jangan ibu ya. Nah, tradisi ini itu biasanya Jawa-Jawa pedalaman masih pakai sekaten. Kalau di Jawa tempat ibu udah nggak ada sekaten nih. Sekaten itu kayak arak-arakan makanan gitu. Kayak di Bali. Kalau di Bali itu kan ada waktunya ya, kayak maksudnya sebelum nyepi kayak gitu. Nah kalau ini tuh kayak misal ada yang kalau di kampung ibu ya ada yang pindah rumah ke desa, ke dusun lain, biasanya kita ngadain sekaten ini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau di Jawanya Nadifa sama Felita udah nggak ada juga. Kalau karapan sapi ini biasanya kesenian sih, lebih kesenian daerah dari khas Madura. Wayang kulit juga sekarang dipanggil kalau ada acara-acara kayak 17 Agustus. Terus kalau ada pernikahan orang kaya, biasanya tuh dia pasti pakai wayang kulit. Orang sanggup. Nah, iya, orang sanggup. Yang ketiga ada tradisi di Bali, ada apa aja nih? Nyepi, gamelan, ngaben. Kalau nyepi harus sepi nggak
Iya. Nggak boleh cahaya. Nggak boleh cahaya. Nggak boleh deket dia. Nggak boleh kegiatan. Nggak boleh berisik. Listrik boleh sih? Nggak boleh. Nggak boleh Listrik berisik. bolehnya kalau ada bayi doang. Iya. Oh, bayi nggak boleh. Nah, galungan dia hampir mirip nih sama sekaten. Dia mengarak-arak tapi habis itu dia ibadah. Iya, itu yang Setelahnya. Nah, kalau ngaben, apa ya ngaben? Itu dibakar. Ya nono ya. Nono ya. Yang jelas ya. Ya, jadi kalau ngaben itu kalau dalam muslim kita dikubur. Kalau ngaben Bakar. Nanti abunya taruh kemana sih abunya? Laut. Ke laut, benar. Next, terakhir ada tradisi bambu gila di Maluku. Ada yang pernah lihat bambu gila? Nggak Bambu pernah. gila itu gimana? Kenapa sih namanya bambu gila? Karena dia dari nama hewan halus. 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 Serem. Kenapa gila? Nggak tahu. Karena bambunya itu tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat banyak itu, makanya disebutnya bambu gila. Ini salah satu permainan ya yang ada di Maluku. Nah, ibu punya video tentang 10 keragaman tradisi yang ada di Indonesia. Sebenarnya kita tradisi banyak nggak sih teman-teman? Banyak. Kita ada berapa provinsi coba? 28. Sekarang berapa provinsinya? 38. Nah, kita simak bareng-bareng ya videonya ya. Nah, tadi udah lihat kan ada beberapa tradisi lain selain tradisi keempat daerah yang tadi Ibu jelasin. Nah, selanjutnya ada pentingnya melestarikan tradisi. Boleh tolong dibaca, Kalita? Oke, menjadi jati diri dan budaya bangsa, kemudian mempererat hubungan dalam keluarga dan masyarakat, dan meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Nah, yang pertama itu menjadi jati diri dan budaya bangsa. Kenapa sih tradisi itu penting dilestarikan sebagai jati diri dan budaya bangsa? Ada yang tahu nggak? Biar nggak hilang. hilang. Biar nggak hilang. Terus kenapa tradisi itu mempererat hubungan dalam keluarga dan masyarakat? Karena ada yang kumpul-kumpul di dalam tradisi itu. Apa tuh contohnya kumpul-kumpul? Nah, misalkan gotong royong kan kerja bakti itu kan harus bareng-bareng ya Bu. Jadi kayak itu semakin mempererat hubungan tetangga kayak gitu. Iya. Bayangin nih kalau nggak ada tradisi. Masing-masing kita Iya. Kita kan makhluk sosial ya. Iya. Sosial itu apa sih? Berinteraksi. Sosial itu apa? Membutuhkan satu sama lain. Saling membutuhkan satu sama lain. Nah, yang terakhir meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Kalian bangga nggak nih sama budaya Indonesia? Bangga nggak? Bangga. Kenapa sih kita perlu bangga sama budaya kita sendiri? Siapa lagi? Betul. Karena kalau bukan kita, anak bangsanya siapa lagi yang bangga dengan bangsa sendiri? Kita next. Pentingnya melestarikan tradisi keluarga dan masyarakat. Kenapa sih penting untuk melestarikan tradisi keluarga dan masyarakat? Yang pertama, karena memiliki peran krusial dalam menjaga identitas budayanya. Peran krusial atau peran yang sangat penting untuk menjaga identitas budaya di dalam keluarga dan masyarakat. Bayangkan, ibu kalian Verita orang asli Jakarta Utara. Bekasi. Verita asli Bekasi. Tiba-tiba papanya pindah dinas ke Jakarta Selatan, tapi keluarganya Verita nggak mau ngobrol sama tetangga. Akan dikucilkan nggak? Iya. Ansos. Pasti akan dikucilkan. Bakti sosial. Terus memperkuat ikatan sosial dan mewariskan tradisi keluarga dan masyarakat. Ya tadi makan bersama. Kalau bisa nanti kalau udah punya anak, jangan ditinggalin tuh makan bersamanya. Sesibuk apapun nanti kalian menjadi seorang ibu,
dan ayah. Yang ketiga, memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persaudaraan. Misal nih, amin, kalian nanti kuliahnya di luar negeri, terus kalian pakai batik kayak tadi tuh, bawa tadi ya. Kan nggak ada video. Kayak misalkan nih ada orang luar negeri, terus kalian pakai batik, pasti mereka nanya, pakai apa itu? Batik, gitu ya. Jadi kalian bangga memperkenalkan jati diri kalian kepada halayak ramai. Next, yang terakhir, tantangan dalam melestarikan tradisi. Kalian ngerasa nggak sih suatu hal yang dilestarikan itu pasti sulit? Iya. Contoh, kalian ngejaga sebuah pohon agar tetap subur. Sulit apa gampang? Sulit. Apalagi kalau cuacanya hujan, ntar panas, ntar hujan lagi, nggak dikasih pupuk, nggak disiram. Aduh, itu pasti susah ya. Makanya melestarikan itu memiliki tantangan, terlebih untuk tradisi. Yang pertama, pengaruh budaya asing dan globalisasi. Udah masuk tuh K-pop. Siapa yang suka drakor? Siapa yang suka BTS? Nah, gitu-gitu tuh kan udah masuk ke dalam. Berarti Nadifah merusak tradisi ya? Iya, merusak Iya. banget. Nadifah suka nggak sama K-pop? Suka ya, aku sebenarnya ya. Tadi tahu ibu. Berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Nah, kita tuh banyak teman-teman brand lokal yang sudah muncul saat ini, tapi nyatanya kita masih suka sama Adidas, kita masih suka sama Hermes, kita masih suka sama Nike, walaupun ibu punya barang-barang itu semua ya. Berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Kalau melihat di K-pop nih, kalau di K-pop mah apa-apa dirayain, apa-apa dirayakan, semua aku dirayakan. Tapi sebenarnya sejatinya kalau di lokal gimana? Kalau di Indonesia, kalau kita ada perayaan lebih baik berdoa, dirayain dengan mengaji, seperti itu. Iya, kita balik kepada Tuhan yang Maha Esa. Kurangnya pemahaman akan nilai-nilai tradisi. Contohnya nih, ketemu guru saling nggak? Saling. Lihat sampah dipungut nggak? Dipungut. Bagus berarti. Kalau kayak gitu. Oh, ada yang terakhir. Cara mengatasinya gimana sih? Yang pertama, melibatkan anak muda dalam perayaan tradisi. Kita kan kalau pagi-pagi ada literasi ya. Ya. Biasanya ada yang nari tuh di depan panggung ya kan. Nah, salah satu bentuk itu melibatkan anak muda dalam perayaan tradisi. Yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan tradisi lokal. Sekarang siapa yang punya akun TikTok? Pasti punya semua deh. Kita seleb ya. Nah, kalau bisa kamu tuh ngasih tahu nih, kita sebagai generasi muda ngasih tahu kalau misalkan kita nih memiliki tradisi lokal yang sangat beragam. Yang terakhir, mengenalkan tradisi melalui kegiatan sekolah dan keluarga. Mengenalkan tradisi melalui kegiatan keluarga. Nah, maksudnya apa sih Bu? Mengenalkan tradisi melalui kegiatan sekolah dan keluarga. Pertama tadi pembiasaan literasi, penampilan. Pada saat Kartini menggunakan kebaya, fashion show dengan menggunakan kebaya. Kalau di keluarga kita memperkenalkan, oh lebaran budaya Betawi seperti ini, lebaran budaya Jawa seperti ini. Adanya 7 bulanan, terus adanya juga selamatan, tahlilan dan lain-lain. Itu dalam keluarga. Oke, udah selesai. Next. Gak bisa dikomen dong. Oke, sekarang waktunya pengerjaan LKPD. Ibu, kenapa Ina? Gak suka ya? Nanti, kan kita bukan MBG bareng di lapangan. Sabar. Oke, itu lagu baru ya di TikTok ya? Oke, Ibu punya LKPD adalah lembar kerja yang harus dikerjakan tapi berkelompok. Oke. Berapa Bu? Cesa dengan Adel satu kelompok, Velita, Nadifa dengan Ina satu kelompok. Oke. Sebelum itu
menjelaskan nih gimana sih cara memasang LKPD-nya. Jadi gini. Akan ada cover depan di sini. Nantinya covernya dilem sedikit di sebelah sini. Di sebelah sini juga dilem. Nah, nanti mereka bisa kebuka. Wow. Nah, nanti mereka bisa kebuka. Nanti ada kata-kata di sini. Kalian bisa tempel, bisa ditempel. Nah, nanti sesuai dengan instruksi. Ini adalah sampul pertama. Ini yang kedua. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti bisa dibuka. Oke? Dijawab, Bu. Iya, dijawab dong. Sesuai yang tadi kita bahas. Sudah siap ya? Sekarang ke kelompoknya masing-masing dulu, ayo balik badannya. Ini kelompok Cesar dan Adel. Ini kelompok Najwa, Ina, dan Felisa. Nanti kelompok yang paling cepat presentasi duluan, oke? Jangan dong, harus cepat. Tapi ibu ada sesuatu. Yes. Ya, silakan dipresentasikan. Cesa dan Adel nomor 1. Cesa 1, 2, Adel nomor 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan yang sudah kita buat. Anggota kelompok kami ada saya dan dia. Adel. Yang pertama, apa itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Terus apa tradisi atau budaya yang ada di keluarga? Yang pertama itu ada makan bersama setiap akhir pekan. Terus kumpul pas lebaran. Nomor 3, apa tradisi atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, dan pesta panen. Lalu mengapa tradisi keluarga dan masyarakat penting untuk dilestarikan? Karena memiliki peran krusial dalam menjaga identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Betul apa betul? Nanti hadiahnya ibu kasih ya, pulang sekolah. Promise. Oke. Udah nih ngerjain LKPD-nya. Sekarang lembar kerjanya dikumpulin. Kumpulin kayaknya belum dinamain. Namain dulu dong. Nama saya. Sampahnya kumpulin ya, jangan buang sampah sembarangan. Kasihan yang piket. Oke, ibu ada soal evaluasi dikerjakan mandiri, tidak mencontek. Boleh nanya nggak, Bu? Kerjainnya. Hah? Boleh nanya nggak pakai ibu? Tadi soal evaluasinya susah enggak? Lumayan. Bahasa apa sih tuh easy demonstrasi? Jangan kebanyakan main gadget. Belajar. Harus belajar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fuad. Halo. Hai. Teman-teman masih semangat nggak belajarnya? Jawabnya masih, tapi kok kayak nggak semangat gitu. Coba sekali lagi, masih semangat nggak belajarnya? Wah, Cesarnya semangat banget nih. Maksudnya Felita, salah orang nih ternyata. Oke, teman-teman. Tadi teman-teman sudah belajar tentang apa sih tadi? Tradisi di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Oke. Sebelum kita masuk ke akhir pembelajaran pada
Mau main games nggak? Semangat banget nih dari kita nih. Takut jadinya nih. Oke, teman-teman Pak Fuad mau ajak teman-teman bermain games. Coba tepuk 1, tepuk 2. Pelan-pelan tuh, baliknya jangan terlalu semangat gitu katanya ininya belum makan. Pelan-pelan aja, temennya yang lain. Saya tahu itu. Oke, tepuk 2, tepuk 3. Kalau tepuk nyamuk tahu nggak gimana? Ini. Nah, ini beda nih. Kalau tepuk nyamuk, nah kita sekalian bermain games. Oke, biar teman-teman nggak duduk terus, Pak Fuad minta teman-teman boleh berdiri di depan kelas. Silahkan boleh berdiri di depan kelas. Pak Fuad mau ajarin cara tepuk nyamuknya. Ya semuanya. Iya betul. Karena ini kan muridnya hanya sedikit nih murid. Tepuk nyamuk. Nah, kalau Pak Fuad bilang tepuk nyamuk kanan, berarti teman-teman tepuknya Ke kanan. ke telapak tangan temannya yang sebelah kanan. Yang tepuk kanan ini. Yang tepuk tetap kanan, targetnya standby di depan. Nah, kalau Pak Fuad bilang tepuk nyamuk kanan, berarti tepuknya ke teman yang sebelah kanan. Kalau Pak Fuad bilangnya tepuk nyamuk ke kiri, berarti tepuknya Bapak, ini dia habis cebok ya. coba dicek dulu bawa apa enggak. Oke, langsung aja kita coba permainannya. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kiri. Nah, ini gimana ini? Ini kan ada Belita ini, apa ini tepuk? Dia egois. Oke, tepuk nyamuk kanan. Nah, ayo gimana ini? Jangan kamu nggak tepuk dong, kan kamu nggak ada temennya di sebelah kanan. Ya, fokus lagi, kurang fokus nih kayaknya Nadifah nih. Kayaknya udah lapar nih. Iya betul. Tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kiri, tepuk nyamuk. Kayaknya dilihat-lihat Nadifah mulu nih. Kenapa nih Nadifah nih? Kan kanan Pak. Nah, temennya ada di sebelah kanan. Nah, berarti udah tepuk. Kalau tepuk sebelah kiri berarti tepuknya ke siapa? Iya. Iya, tadi nggak kena tepuknya. Saya ulangi sekali lagi, tepuk nyamuk kanan. Nah, tepuk nyamuk kiri. Kenapa tidak bisa? Tepuk nyamuk. Nah, biar lebih menantang, sekarang Pak Fuad hanya bilang kanan, kiri, terus nyamuk. Tapi instruksinya bukan hanya satu doang, tapi instruksinya lebih dari satu. Misalnya, Banyak tahu. tepuk nyamuk kanan kiri. Nah, pintar. Kita coba lagi. Tepuk nyamuk kanan kiri. Lagi. Tepuk nyamuk kanan kiri kanan. Tepuk nyamuk kiri kiri nyamuk. Itu kiri. Kasih kirinya 2 kali aja kalau sampai dan ayo coba ulangi sekali lagi. Baik-baik. Tepuk nyamuk kanan kiri. Tepuk kiri kiri kanan. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Gimana pembelajarannya hari ini? Seru atau tidak? Mau belajar lagi atau mau istirahat? Mau istirahat. MBG. Mau MBG. Oke, baik teman-teman. Pak Fuad sebelum menutup pembelajaran hari ini mau tanya terlebih dahulu. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa aja sih?
tradisi keluarga dan masyarakat. Coba Pak Fuad mau tanya Kak Ina. Tradisi itu apa sih? Tadi kan kita sudah belajar tentang tradisi di keluarga, masyarakat. Tapi tradisi itu apa sih sebenarnya? Kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Oke, yang lain betul atau tidak? Betul. Ya, jadi tradisi itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seperti tadi contohnya, kalau dari Jakarta yang sering kita lihat tradisinya ada apa? Ada apa lagi? Palang pintu kalau nikahan. Kalau dari Jawa yang terkenal itu apa? Kuda lumping, sekaten, wayang. Apa lagi? Yang dari Madura itu namanya harapan sapi. Nah, itu adalah salah satu contoh tradisi yang terkenal di Nusantara atau di Indonesia. Nah, nanti di pembelajaran atau di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Karena kita sudah belajar tradisi yang ada di Indonesia, berarti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Oke, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, silakan boleh ketua kelasnya menutup pembelajaran hari ini, memimpin teman-temannya di depan. Teman-teman sebelum pulang, kalau kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih ketua kelas. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ketua kelas. Boleh kembali ke mejanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi sudah melakukan pembelajaran terkait dengan materi tradisi keluarga dan masyarakat. Nah, di sini dari saya sebagai pengamat, kelebihannya yang pertama itu penyampaian materi sudah menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa gitu. Dan juga materinya juga sudah terstruktur dan juga sudah berorientasi pada kehidupan nyata peserta didik gitu. Nah, yang perlu ditingkatkan karena tadi kan sebenarnya materinya sudah sangat jelas ya. Nah, tapi kalau di medianya kan cuma contohnya video aja kan, ibaratnya video daerah apa, tradisinya apa gitu. Nah, mungkin nextnya ini tadi lanjutnya sarannya itu bisa dengan penggunaan misalnya smart box, kayak misalnya kayak gambar rumah adat, kayak terus nanti misalnya daerahnya apa kayak gitu. Itu aja sih kalau lebih. Bagaimana? Terus bagus semuanya. Sudah struktur, terus sudah gurunya juga menyampaikan dengan bahasa yang lebih mengerti siswa. Kalau KPD juga ada penjelasannya sebelum siswa mengerjakan, terus KPD juga kreatif.